Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia, masih melanjutkan perbincangan tentang bagaimana keberdayaan perempuan di 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Ibu Ratna masih bersama kami, Ibu. Ya, Mbak Dika masih. Baik. Ibu, kalau kita lanjutkan tadi perbincangan bahwa secara global kesempatan-kesempatan dan juga persiapan untuk memberdayakan perempuan di dunia global ini sudah dilakukan sejak dini, bahkan untuk jangka panjang sudah dipersiapkan. Tapi kalau kita lihat lagi di dalam lini terkecil, sosial terkecil keluarga gitu ya, politik terkecil kita adalah keluarga. Ini masih sering terjadi ketidaksetaraan gender, bahkan masih ada diskriminasi, bahkan sampai tindak kekerasan. Pandangan Ibu seperti apa? Dan sebenarnya faktanya tingkat kekerasan perempuan sendiri saat ini sejauh mana, Ibu, tingkatnya? Iya, Mbak Dika sangat setuju ketika kita memulai segala sesuatu, apapun itu dari keluarga Oke. sebagai unit terkecil di dalam masyarakat. Keluarga menjadi salah satu garda terdepan sekaligus menjadi sebetulnya fondasi di Mhm. dalam kita membentuk nilai-nilai karakter, nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai bagaimana nanti anggota keluarga ini akan apa ya artinya akan bekerja, bagaimana nanti juga nilai-nilai kesetaraan gender itu ditanamkan sedari kecil, artinya mulai dari keluarga. Karena Mhm. sekali lagi angka kekerasan kita tadi seperti disampaikan oleh Mbak Dika, memang di balik kemajuan dan tahapan-tahapan yang selama ini sudah kita lakukan dalam rangka untuk mencapai kesetaraan gender, ini tentunya masih ada beberapa hal atau bahkan ini menjadi tantangan dan pending matter bagi kita semua terkait persoalan-persoalan masih tingginya angka kekerasan, terjadinya juga diskriminasi, eksploitasi, stigmatisasi, marginalisasi yang sebetulnya ini adalah bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yang selama ini masih dialami tidak hanya di Indonesia, Mbak Dika. Ini adalah bagaimana sebetulnya terjadi di seluruh dunia ya, Mhm. ketika kita juga mencoba berdiskusi dengan negara-negara tetangga, negara-negara di dunia internasional, persoalan tadi ketidakadilan gender itu masih saja dialami dan itu juga terjadi di Indonesia ya, meskipun tadi sudah banyak progres keberhasilan-keberhasilan yang dirasakan sampai dengan saat ini. Betul, data yang kami himpun, kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki sistem informasi online terkait dengan pelaporan-pelaporan kasus kekerasan di seluruh Indonesia. Memang betul dari data yang kami update selalu setiap hari dan sepanjang 2 tahun terakhir ini memang angka kekerasan terhadap perempuan khususnya masih cukup tinggi, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Ini masih menjadi bagian terbesar dari pengaduan-pengaduan yang kami terima di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau untuk anak memang yang terbesar adalah kekerasan ini, kekerasan seksual. Tentunya ini juga tidak terhindar juga saat ini di masa pandemi COVID-19 ini juga angka kekerasan juga terjadi, termasuk juga kekerasan berbasis gender lainnya, kekerasan berbasis gender online, kemudian juga tindak pidana perdagangan orang. Tentunya ini menjadi PR kita semua dan hal-hal ini tadi terima kasih sudah disampaikan juga oleh Mbak Dika bahwa 5 tahun ke depan arah pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu difokuskan kepada 5 arahan Bapak Presiden. Salah satunya adalah arahan untuk memastikan terjadinya penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahun 2016 yang lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan bersama dengan BPS melakukan survei, Mbak Dika. Mhm. Jadi memang datanya masih miris ya. 1 dari 3 perempuan Indonesia itu mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Kemudian juga anak itu bahkan anak di tahun 2018 kita melakukan Mhm. survei pengalaman hidup anak dan remaja nasional itu 2 dari 3 anak mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Nah, tentunya ini menjadi tugas yang luar biasa, tidak hanya tugas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ya. tentunya tugas multi stakeholder, tugas multi pihak. Kami tidak bisa bekerja sendiri, pemerintah khususnya. Tentunya ini harus ada kolaborasi, harus ada sinergi dengan pemerintah daerah, dengan civil society, dengan dunia usaha, termasuk dengan media. Bagaimana memastikan aspek-aspek pencegahan sebagai hulu dari proses ketika
kita mengantisipasi angka kekerasan jangan melonjak begitu ya. Jadi literasi, kemudian juga edukasi, berbagai upaya-upaya pencegahan ini yang terus kita lakukan supaya kita juga memastikan bahwa apa yang selama ini kita laksanakan, kita lakukan bisa memastikan tadi tujuan kita adalah SDM unggul. SDM unggul termasuk di dalamnya juga ada perempuan, anak, dan juga tentunya kelompok-kelompok lainnya, termasuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Ini yang selalu kita lakukan, Mbak Dika, selalu statement Ibu Menteri juga bagaimana memastikan sinergi multi pihak dan kolaborasi antar semua segmen masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya-upaya kita mengurai atau menyelesaikan persoalan-persoalan kekerasan yang terjadi di masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Mbak Baik, jadi Dika. memang perlu sinergi yang luar biasa, sinergi multi pihak seperti Ibu Menteri tadi sebutkan bahwa memang ini bukan hanya Betul, perempuan yang diedukasi atau dipersiapkan, tapi juga kaum laki-laki harus dibuka pikirannya bahwa perempuan bukan betul, objek, apalagi objek kekerasan, tapi subjek yang betul. setara. Baik, Ibu Ratna, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas, Ibu. Sama-sama Mbak Dika, terima kasih para pemirsa DAI TV. Mudah-mudahan kita juga bisa menjalankan amanah ini dengan baik, Amin. karena kami yakin ketika perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Terima Amin. kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.